Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin sudah sama-sama kita baca, kita pelajari akhir dari surat Al-Kahfi atau ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, disertai dengan hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan ayat tersebut. Ada lagi hadis yang lain yang berhubungan dengan surat Al-Kahfi yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsir beliau, yaitu kitab tafsir Ma'alimut Tanzil. Hadis ini adalah hadis yang bunyinya sebagai berikut. Ini sudah pernah disampaikan, jadi saya ulangi sebentar saja. Hadis ini bersumber dari sahabat Nabi an Abi Darda, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Darda, yang yarwihi, dia meriwayatkan hadis ini anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadis beliau. Apa sabda Nabi mengenai surat Al-Kahfi ini? Beliau pernah bersabda, man hafidha asyra ayatin min awwali suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Man, barang siapa, kata Nabi, hafidha itu menghafalkan, pekerjaannya hafidha, menghafalkan. Orang yang menghafal disebut hafidhun. Man hafadha, barang siapa yang menghafalkan asyra ayatin, 10 ayat, min awali suratil kahfi, dari permulaan atau awal surat Al-Kahfi, yakni ayat 1 sampai ayat 10 yang sudah diterangkan. Siapa yang menghafalkan 10 ayat dari surat Al-Kahfi, kata Nabi, usima min fitnatid dajjal. Usima, dia pasti dilindungi oleh Allah, min fitnatid dajjal, dari fitnah ad-dajjal, dari fitnah kerusakan yang disebabkan oleh dajjal. Fitnah itu artinya macam-macam, ya. Dalam bahasa Arab itu ada satu lafal yang disebut lafal mustarok, satu kata tapi maknanya bisa banyak. Dalam bahasa Arab dikenal seperti itu. Jadi salah satu arti fitnah itu adalah selain cobaan atau ujian, fitnah juga bisa berarti kerusakan. Jadi nanti ketika Dajjal sudah turun ke dunia ini, rusak dunia ini, dibuat oleh dia rusak. Seluruh dunia jadi kafir. Kalau enggak mau kafir dibunuh. Nah, lalu turunlah nanti Rasulullah Isa alaihissalam. Nabi Isa Al-Masih akan turun nanti untuk menghadapi Dajjal. Karena hanya Nabi Isa Al-Masih saja yang bisa melawan dan membunuh Dajjal ini. Ya. Nah, selama Dajjal belum mati, maka orang-orang yang beriman, yang menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi ini, 10 ayat yang pertama dari Al-Kahfi ini akan dilindungi oleh Allah dari fitnah Dajjal. Ini hadis sahih, yang meriwayatkannya adalah Imam Muslim, ya. Ini ada dalam kitab Shalatul Mufassirin di bab Fadlu Suratil Kahfi, keutamaan surat Al-Kahfi, wa ayatil kursiyyi, dan keutamaan ayat kursi. Nah, kemudian ada lagi satu lagi hadis, cuma hadis ini dhaif. Kenapa dhaif? Kenapa hadisnya tidak sahih? Karena ada rawi seperti ini. Ini saya bacakan secara lengkap dari kitab tafsir Al-Baghawi, ya. Wa akhbarona Abdul Wahid, dan telah mengabarkan kepada kami
guru kami yang bernama Abdul Wahid Al-Malihi. Amba'ana, guru kami mengabarkan kepada kami, ya, telah mengabarkan kepada kami, kata guru kami, guru beliau yang bernama Abu Mansur As-Sam'ani. As-Sam'ani juga terkenal sebagai ahli tafsir, punya kitab tafsir juga, tapi kitab tafsirnya kecil, bagus kitab tafsirnya. Ya. Haddatsana Abu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Ar-Rayyani. Haddatsana Humaid bin Zanbawai, ya susah namanya ini ya, Zanbawai ya. Terus ini namanya sanad ya, perawi-perawi hadis, orang-orang yang meriwayatkan hadis. Terus haddatsana, telah menceritakan kepada kami hadis ini guru kami Abul Aswad. Nah ini di sini nih, Abul Aswad mengatakan haddatsana, telah menceritakan kepada kami hadis ini guru kami yang bernama Ibnu Lahiyah atau Ibnu Luhai'ah. Ada yang membaca Lahiyah, ada yang membacanya Luhai'ah. Kalau dalam sebuah sanad hadis ada orang yang bernama Ibnu Luhai'ah atau Ibnu Lahiyah ini Pak, Bu, itu semua ulama ahli hadis, bukan saya bukan ahli hadis. Ulama-ulama ahli hadis semuanya tahu bahwa kalau ada sebuah hadis yang di dalam sanadnya salah satu perawi atau sanadnya ada yang bernama Ibnu Luhai'ah atau Ibnu Lahiyah, ini hadis itu dhaif. Kenapa dhaif? Karena Ibnu Lahiyah ini hafalannya kurang. Bukan karena dia pendusta atau pembohong, hafalannya kurang. Ya kayak saya kayak gini kira-kira. Saya kalau meriwayatkan hadis enggak laku hadis saya. Al-Qur'an 30 juz enggak hafal kok. Ya cuma tahu aja, ngerti. Tapi ini beliau walaupun pelupa, kalau cuma Al-Quran 30 juz hafal beliau ini. Tapi hadis banyak yang beliau enggak hafal. Makanya kalau ada sebuah hadis yang di dalam sanadnya ada orang yang bernama Ibnu Lahiyah atau Ibnu Luhai'ah ini, maka hadis itu dinyatakan dhaif. Nah saudara, saya kasih tahu ini biar pada tahu. Ini saya kasih tahu ya, saya bukan menyuruh sampeyan. Saya ngasih tahu, saya menyampaikan ilmu saja. Tugas saya itu menyampaikan ilmu apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Dari ayat Quran, dari hadis Nabi. Saudara perlu tahu, takbir sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha yang kita di Indonesia ini dan saya juga dulu tahunya, sholat Idul Fitri itu ya takbirnya takbir 7 dan 5. Itu seluruh umat Islam di Indonesia ini semuanya tahu itu. Dari kalangan ulamanya maupun kalangan awamnya tahu bahwa sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu selalu diawali dengan di rakaat pertama takbir 7 kali, di rakaat yang kedua takbir 5 kali sebelum baca Al-Fatihah. Nah, semua hadis yang meriwayatkan takbir ya, takbir sholat Id 75 itu tadi, ini ada sanad orang ini. Makanya semua hadis tersebut itu dhaif. Dan itu juga yang dipegang oleh guru saya yang mengajari saya Al-Quran dan hadis ini. Beliau sampai hari ini beliau masih diberi umur, masih hidup dan masih mengajar kami, tapi saya cuma bisa ngajinya sebulan sekali. Kalau teman-teman saya tiap hari ngaji sama beliau, paling enggak seminggu sekali. Kalau saya cuma bisa sebulan sekali. Nah, beliau sampai hari ini berpendapat bahwa sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu sama dengan sholat subuh, sama dengan sholat 2 rakaat, enggak pakai takbir 5 dan 7. Di Solo, di tempat guru saya mengajar di pondok pesantrennya, diamalkan seperti itu. Nanti kalau saudara belum tahu ilmunya, sampai kapan ini ajaran apa lagi ini, aneh-aneh aja ini. Ajaran ini merusak pengertian umat yang selama ini sudah ada. Bukan untuk merusak. Sampai mau sholat pakai takbir 75 enggak apa-apa. Imam Syafi'i pakai itu kok. Mazhab Syafi'i pakai itu. Nah, jadi imam mazhab itu pakai itu semuanya, pakai hadis itu. Termasuk Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali. Cuma tidak 57, 64.
Ya kalau nggak salah gitu ya, mazhab Hambali. Nanti cek lagi kalau saya salah. Jadi ada yang takbirnya 75, ada yang 64, ada yang 32, ada macam-macam. Karena ruwet begini, maka guru kami sudah kita kembali kepada hadis saja sudah. Hadisnya bagaimana? Di Bukhari hadis ini nggak ada, di Muslim nggak ada. Adanya di kitab Musnad Imam Ahmad. Ya, saya lanjutkan. Hadatsana Ibnu Lahyah an Ziyad, dari Ziyad an Sahal, dari sahabat dari Sahal. Sahal namanya huwa Ibnu Mu'ad, Sahal bin Mu'ad. An abihi, dari bapaknya. Jadi berarti dari hadis ini dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, sahabat Nabi, menceritakan menurut hadis ini Mu'ad bin Jabal meriwayatkan anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis, betul ini hadis. Di mana Nabi katanya qala pernah bersabda, man qara'a awwala suratil kahfi wa akhiraha, barang siapa membaca awal surat Al-Kahfi, permulaan surat Al-Kahfi, yakni ayat 1 sampai 10, wa akhiraha, dan yang akhirnya, ayat-ayat akhirnya, yakni ayat 101 sampai 110 atau ayat 100 sampai 110. Siapa yang membaca loh, bukan hafal. Siapa yang membaca awal dari surat Al-Kahfi 10 ayat dan akhir dari surat Al-Kahfi 10 ayat, kanat lahu nuron, akan ada untuk dia cahaya, ya, dia akan mendapatkan cahaya min qadamaihi, dari arah kedua telapak kakinya, ila ra'sihi, sampai ke kepalanya. Nanti di akhirat dia akan diberi cahaya, yang cahaya itu muncul dari telapak kakinya sampai ke kepalanya. Jadi orang itu bercahaya, mengeluarkan cahaya dari telapak kakinya sampai ke kepalanya. Untuk apa? Untuk berjalan di atas sirat menuju surga. Nanti kita semua kan melalui proses Pak untuk masuk surga. Disidang dulu di akhirat oleh Allah Ta'ala. Sidangnya hakim tunggal. Gak ada hakim anggota, gak ada jaksa, gak ada. Gak ada pembela udah pada mati semua. Apalagi pembela yang bayaran itu, mati semua sudah. Para jaksa pun sudah pada mati, hakim-hakim yang ada ini juga sudah pada mati semua. Sudah pada wafat semua mereka. Hakimnya nanti cuma Allah Ta'ala. Gak ada paniteraan, gak ada. Udah. Jadi beliau akan mengadili setiap manusia, dan beliau Allah, bukan beliau, dia Allah itu akan mengadili semua makhluknya, semua manusia dengan pengadilan yang sangat adil. Tidak ada rekayasa dalam bukti-buktinya. Buktinya nyata, nanti akan dikemukakan oleh para malaikat yang mendampingi kita setiap hari kanan kiri kita ini. Nah nanti orang setelah divonis kamu masuk surga, ini yang masuk neraka langsung diserok oleh malaikat, disekop oleh sekopnya malaikat, karena saking banyaknya. Karena setiap 1000 orang kata Nabi yang masuk surga itu cuma 1, yang 999 masuk neraka semuanya. Makanya kita jangan jadi orang kebanyakan. Jangan ikutkan orang banyak, jangan. Ikut orang banyak kalau benar boleh, kalau salah jangan. Lebih baik kita seorang diri tapi berada dalam kebenaran. Daripada kita banyak temannya, banyak pendukungnya, banyak pembelanya, tapi korupsi, OTT KPK kemarin. Ya. Jadi saudara sekalian, Nabi mengatakan bahwa orang yang membaca, bukan menghafal, membaca saja menurut hadis ini, tapi hadis ini dhaif ya. Hadis dhaif itu Pak, ulama terbelah dua juga mengenai hadis dhaif ini. Ada yang mengatakan hadis dhaif buang, enggak usah dipakai. Ada yang begitu. Ada ulama yang lain jangan dibuang, itu hadis Nabi kok dibuang. Boleh diamalkan. Ya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dibaca. Tapi tidak boleh diyakini bahwa itu ajaran Nabi. Jadi boleh kita mengamalkan hadis ini, boleh walaupun dhaif. Demikian juga takbir sholat Idul Fitri 75 boleh walaupun hadis itu dhaif. Tapi tidak boleh diyakini bahwa itu dari Nabi. Masalahnya di situ, Pak, ya. Nah, kembali ke sini. Bahwa orang yang membaca 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi akan muncul cahaya dari telapak kakinya sampai ke kepalanya. Terus waman qara'aha, dan barang siapa yang membacanya, membaca surat Al-Kahfi kullaha, seluruhnya, semuanya, kanat lahu, akan ada untuk dia, pasti ada untuk dia, akan jadilah untuk dia, akan menjadilah untuk dia nuron, cahaya, minal ardi ilas sama, dari bumi ke langit. Nah, dari bumi ke langit nih nyanyiannya si Anu ini, dari bumi ke langit nyanyiannya siapa itu senangannya Zidan itu, apa itu senangnya
Ya, ini jadi saudara sekalian, orang yang membaca surat Al-Kahfi seluruhnya dari awal sampai akhir, itu keutamanya dia akan dapat cahaya, akan diberi oleh Allah cahaya yang cahaya bisa menerangi langit dan bumi. Gede banget. Cuma sayangnya hadis ini dhaif. Jadi apakah betul akan terjadi seperti itu? Wallahu a'lam. Ini hadis yang meriwayatkannya satu Imam Ahmad, dua Imam At-Tabrani. Nih sama dalam Imam At-Tabrani juga wa fi isnadi Ibnu Lahiyah. Dalam sanadnya ada orang yang bernama Ibnu Lahiyah. Wa huwa dhaifun. Nah, ini loh, yang ngomong ahli hadis bukan Sugeng. Sugeng ini membacakan aja. Yang kalau saya enggak bacakan sampean enggak pernah tahu. Nah, ini ya. Ini hadis ini dhaif. Tetapi waqad yuhassinu hadisahu. Tapi Imam Tabrani menghasankan hadis ini. Jadi menurut Imam Tabrani atau Broni, hadis ini hasan bukan dhaif. Jadi enggak apa-apa saudara mengamalkan hadis ini ya. Nah, demikian itu Bapak Ibu sekalian tambahan hadis yang berhubungan dengan surat Al-Kahfi. Nah, sekarang kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Nanti kalau ada yang mau pamit karena mengantar anak dan sebagainya silakan ya. Saya mintakan ampun sama Allah, Allahumma fir lahum warhamhum. Dalam tafsir Ibnu Katsir begini keterangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul katakanlah bagaimana? Liha ulail musyrikin. Katakanlah wahai Rasul kepada mereka orang-orang musyrik itu, al-mukadzibina, orang-orang yang mendustakan birisalatika, kepada risalahmu, ilaihim yang engkau bawa dari aku, dari Allah kepada mereka. Maksudnya mereka yang mendustakan Al-Quran, yang mendustakan ajaran Islam, orang-orang yang menyekutukan Tuhan, yang musyrik, yang enggak mau menyembah Allah tapi menyembah selain Allah, dan tidak mau mengamalkan, menjalani hidup ini dengan mengamalkan Al-Quran, karena menganggap Al-Quran itu bohong ya. Katakanlah kepada mereka Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya tiada lain aku ini manusia biasa seperti kalian. Maksudnya faman za'ama, maka barang siapa mendakwakan anni, bahwa aku ini kadzibun, pembohong. Kata Ibnu Katsir makna ayat yang berbunyi, katakan Muhammad kepada orang-orang Mekah itu, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Itu maknanya, katakan Muhammad kepada mereka, betul kamu itu manusia biasa seperti mereka juga, orang-orang Mekah itu. Bedanya yuha ilayya, telah diwahyukan kepadaku, sedangkan kepada mereka tidak diwahyukan. Itu bedanya di situ. Maka dari itu kata Ibnu Katsir, faman za'ama, maka barang siapa mendakwakan anni, bahwa aku, barang siapa yang menuduh atau mendakwa anni, bahwa aku Muhammad adalah kadzibun, pembohong, falyati, maka silahkan dia mendatangkan bimisli, dengan yang semisal majitu bihi, apa yang aku bawa dengannya. Jadi Nabi disuruh mengatakan Kul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Itu ya. Kamu sampaikan kepada mereka. Kalau mereka enggak percaya, mereka menuduh kamu bohong Muhammad, bilang pada mereka, kalau kamu enggak percaya dengan omonganku, kamu datangkan ajaran kamu apa, coba sini kamu datangkan. Ayo kita bandingkan. Kita bandingkan ajaran kamu dengan ajaran yang aku bawa. Ini bukan ajaran aku tapi ajaran Allah. Aku yang disuruh mengajarkan kepada kalian. Itu Nabi Muhammad SAW disuruh seperti itu. Lalu Nabi disuruh mengatakan lalu beliau disuruh mengatakan fa ini, maka sesungguhnya aku, yakni Nabi Muhammad SAW, la a'lamul ghaiba, aku pun tidak tahu segala sesuatu yang gaib. Sama seperti kalian. Kalian tidak tahu barang gaib, aku juga tidak tahu. Kamu enggak bisa melihat malaikat, aku juga enggak bisa melihat malaikat. Tapi Allah ngasih tahu kepada aku bahwa di kanan kiri kamu, di kanan kiri kita ini ada malaikat ini setiap hari ini. Ini kanan kiri kita ini sekarang ini sedang menulis. Yang ngaji ngantuk ditulis, oh ini ngaji hari ini tapi ngantuk. Itu. Yang ngajinya mendengarkan sungguh-sungguh ditulis, ngaji sungguh-sungguh. Yang ngaji waktu ngaji ngobrol ditulis oleh malaikat. Dia ngaji tapi ngobrol, nilainya kurang jadinya pahalanya. Ya. Jadi katakanlah kepada orang Mekah, aku ini tidak tahu barang yang gaib. Fima akhbartukum bih, dengan pada apa saja tentang yang gaib yang aku beritakan kepada kalian dengannya. Minal madi, dari segala sesuatu yang sudah lewat.
Aku pun tidak tahu segala yang gaib yang sudah lewat dulu-dulu, aku nggak tahu. Cerita tentang para nabi aku juga nggak tahu, tadinya nggak tahu. Tapi aku menjadi tahu karena diberi wahyu oleh Allah. Bahwa sebelum aku sudah ada Nabi Adam, nabi yang pertama. Ada Nabi Idris, ada Nabi Nuh, ada Nabi Saleh, ada Nabi Hud, ada Nabi Saleh, dan Nabi lain-lain. Itu. Aku taunya dari Allah itu. Ya, aku tidak tahu juga amma sa'altum tentang apa yang kalian tanyakan min qissati ashabil kahfi, tentang kisah ashabul kahfi. Ya, kan pendeta Yahudi kan disuruh menyuruh orang-orang Mekah yang datang kepada mereka, datang kamu kembali ke Mekah dan tanya kepada orang yang mengaku nabi itu, tahu enggak dia tentang cerita ashabul kahfi? Kalau dia tahu dia bisa jawab, berarti betul dia seorang nabi. Nabi disuruh mengatakan kepada orang Mekah, aku tidak tahu tentang cerita Ashabul Kahfi kalau tidak diberi wahyu oleh Allah surat Al-Kahfi ini, gitu ya. Kemudian wa khabara Dzulqarnain, dan aku juga tidak tahu tentang berita mengenai Dzulqarnain, mimma huwa mutabikun fi nafsil amr, dari apa saja yang dia ini berhubungan dengan perkara itu sendiri. Laula, aku tidak tahu semua itu kalau tidak ma'atla'anillahu alaih, apa yang Allah perlihatkan kepadaku kepadanya. Jadi aku tahu segala yang gaib karena diberitahu oleh Allah. Karena aku sudah tahu, wa ana ukhbirukum, dan sekarang aku beritahukan kepada kalian. Apa wahyu Allah itu? Yang penting annama ilahukum ilahu wahid, annama bahwasanya ilahukum Tuhan kalian, Tuhan kalian yaitu alladzi ad'ukum ila ibadatihi, Tuhan kalian yang aku mengajak kalian semua wahai penduduk Mekah ila ibadatihi, untuk beribadah kepadanya, untuk menyembahnya. Aku mengajak kalian menyembah kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Karena aku diperintah oleh Allah seperti itu. Nah, Tuhan kalian itu ilahun wahidun, Tuhan yang cuma satu, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Itu. Makanya selanjutnya kata ayat ini, faman kana yarju liqa'a rabbih. Nah, ini bedanya dengan tafsir Al-Baghawi di sini. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang dia mengharap pertemuan dengan Tuhannya, barang siapa yang dia dalam hidupnya ini berharap akan bertemu dengan Tuhannya, berharap kepingin ketemu dengan Tuhannya, yang dimaksud dengan berharap pertemuan dengan Tuhannya itu maksudnya kata Ibnu Katsir, ya ini berharap thawabahu, balasan dari Allah, ganjaran dari Allah, pahala dari Allah. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maksudnya siapa yang mengharapkan pahalanya, pahala Allah, wa jazaa'uhu, dan balasannya, balasan Allah, as-salihah, balasan yang soleh, balasan yang baik. Siapa yang kepingin bertemu dengan Allah, maksudnya siapa yang kepingin nanti di akhirat mendapatkan balasan yang baik dari Allah, maka caranya falyamal amalan sholihan, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang soleh. Maka hendaknya dia berbuat baik, beramal soleh, berbuat kebajikan. Amal soleh itu berbuat baik atau berbuat kebajikan. Ya, apa yang dimaksud dengan amal soleh diterangkan oleh Ibnu Katsir, yang dalam tafsir Al-Baghawi tidak diterangkan. Halo, ini bisa menangkap omonganku enggak ini? Bisa? Kada guring? Kada. Apa itu amal soleh? Ibnu Katsir menerangkan, siapa yang ingin ketemu dengan Allah nanti di akhirat, mendapatkan balasan yang baik dari Allah berupa surga dengan segala kenikmatannya, dan kemudian selama proses peradilan di akhirat sana nanti, caranya adalah fal ya'mal amalan sholihan, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang soleh. Apa itu amal yang soleh? Amal soleh adalah amalan yang makana muwafiqon li syar'illah. Amal soleh dalam Islam adalah apa saja, perbuatan apa saja, amalan apa saja yang karena adalah dia itu, amalan itu muwafikon itu mencocoki,
Ya, muwafiqan mencocoki li syar'illah kepada syariatnya Allah. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita berbuat sesuatu perbuatan, kita mengamalkan sesuatu amalan, yang amalan itu tidak ada dalam syariat Islam, tidak ada dalam syariat Allah, amalan itu tidak diterima oleh Allah dan tidak diberi pahala, tidak diberi balasan apa-apa oleh Allah. Enggak ada. Jadi makanya kita jangan beramal yang sia-sia, kita beramal yang baik-baik, yang ada pahalanya gitu loh Pak, Bu. Itu tujuan kita ngaji itu untuk tahu apa saja sih amal perbuatan yang bisa menghasilkan pahala. Banyak sekali. Al-Quran 30 juz ini kamu baca, kamu akan dapatkan semuanya jawabannya. Ya. Itu satu, amal. Orang yang ingin ketemu dengan Allah untuk mendapatkan balasan yang baik dari Allah, dia harus beramal soleh, yaitu beramal sesuai dengan syariat Islam. Makanya saudara, kita bernegara pun harusnya memakai syariat Islam, harusnya. Tapi waktu negara ini didirikan dulu, ya dalam Undang-Undang Dasar Indonesia, Undang-Undang Dasar 45, di pembukaannya itu dinyatakan bahwa negara ini didirikan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, ya, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu kata-kata dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dicoret. Karena protesnya orang Kristen yang bernama Maramis, itu orang Manado, orang Sulawesi Utara itu. Ya. Ulama kita legowo, apa itu legowo bahasa Jawa? Ngalah. Ya wes, ya udah. Kalau nggak mau pakai kata itu sudah, ketuhanannya masih saja, juga nggak apa-apa sudah. Ya sudah ya. Amal soleh itu adalah amal yang sesuai dengan syariat Allah. Terus yang kedua, supaya amal soleh tadi diterima oleh Allah, satu harus sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ajaran yang Allah ajarkan lewat Al-Quran, sesuai dengan ajaran dari Nabi yang Nabi ajarkan lewat hadis-hadis beliau. Yang kedua, syarat diterimanya amalan soleh adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah kamu menyekutukan dengan ibadahmu kepada Tuhanmu kepada sesuatu apapun, kepada satu apapun. Wahwa, dan dia yang dimaksud dengan ayat ini adalah alladzi, ya, menyekutukan kepada yang yuradu bihi, ya. Ya, jadi yang dimaksud dengan janganlah kamu menyekutukan ibadahmu kepada Allah dengan kepada satu pun yang selain Allah, maksudnya wahwa alladzi yuradu bihi wajhullah, dan dia adalah amalan yang yuradu bihi, diinginkan, dikehendaki dengan amalan itu wajhullah, keridhaan Allah. Wajah Allah maksudnya keridhaan Allah wahdahu saja, keridhaan Allah sendiri itu saja, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Makanya Ibnu Katsir kemudian mengatakan wahadani, dan ini dua inilah ruknal amal, rukun amal al mutaqabbal, ruknal amalil mutaqabbal, dua rukun amal yang menyebabkan amalan itu diterima. Amal perbuatan baik manusia akan diterima oleh Allah dan diberi balasan dengan surga, dengan pahala-pahala yang banyak yang berlipat ganda, dan ujung-ujungnya adalah surga. Itu ada rukunnya, ada apa namanya ya, syaratnya, atau kalau nggak ngerti rukunnya syarat lah. Syarat diterimanya amalan manusia ada dua. Satu, ikhlas karena Allah, dilakukan ikhlas, bukan karena riya, bukan karena ingin dilihat, bukan karena sum'ah, bukan karena ingin didengar-dengar orang, bukan juga karena ingin pujian dari manusia, bukan. Tapi ikhlas karena Allah saja, dan amalan itu harus sesuai dengan syariat Islam. La Buddha, kata Ibnu Katsir, tidak bisa tidak, enggak bisa enggak. Ayyakuna khalisan lillah, dua rukun amal yang diterima adalah tidak bisa tidak, bahwa amalan itu harus ikhlas karena Allah, khalisan lillah. Terus yang kedua, suwaban, ya, atau sawab, bukan suwabunya, sawaban, mencocoki atau menepati ala syariati, kepada syariat Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amal perbuatan kita supaya diterima oleh Allah, rukunnya, syaratnya diterima ada dua.
Satu, niatnya ikhlas. Dua, amalan itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu Pak. Makanya ada hadis yang diriwayatkan ini. Nah ini sudah, ini penjelasannya dari hadis, ya. Jadi nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Nah saudara, ini yang di belakangnya juga ada hadis-hadis lagi sama dengan yang ada dalam kitab Sahih Al-Baghawi, banyak sekali. Tapi Ibnu Katsir ini banyak sekali beliau meriwayatkannya ini. Nanti silakan baca sendirilah. Ya sudah diterjemahkan kitab Tafsir Ibnu Katsir ini dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah yang penting sekarang saudara, setelah kita tahu dari ayat terakhir surat Al-Kahfi bahwa kita hidup ini hanya disuruh beribadah kepada Allah. Hanya itu aja sebetulnya. Ya. Ibadah dalam arti luas. Ya, kita disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh bayar zakat, disuruh infak, sedekah, disuruh haji, disuruh umroh, disuruh amal soleh, disuruh berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, kemudian berbuat baik kepada semua orang, bahkan berbuat baik kepada binatang sekalipun. Itu disuruh. Islam mengajarkan seperti itu. Ya. Dan berbuat baik kepada semua orang, mau dia orang Islam atau bukan orang Islam, kita disuruh berbuat baik kepada mereka. Kita boleh berbeda agama, berbeda paham, boleh. Sesama umat Islam boleh berbeda paham, berbeda mazhab boleh, tapi tidak boleh bermusuhan. Saudara mau sholat subuh pakai kunut silahkan, gak pakai kunut silahkan, tapi jangan bermusuhan antara yang pakai kunut dan tidak pakai kunut. Jangan bermusuhan, gak boleh. Silahkan menjalani sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-gurunya. Ya. Tapi saudara harus yakin, harus belajar kepada guru-guru tadi. Nah, setelah kita tahu semua ini, nah ini saudara mau saya bawa ke sini. Nih. Nah, ini loh Pak. Nih, mau saya bawa ke sini. Sekarang kita mulai belajar ikhlas dalam beramal. Mungkin kemarin-kemarin dulu tahun lalu, bulan kemarin, minggu kemarin kita belum ikhlas. Sekarang belajar ikhlas. Nah, bagaimana caranya ikhlas? Banyak contoh hadis-hadisnya. Ini Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini sudah terkenal hadis ini. Ya, yang kedua ini lagi ini hadis yang penting mengenai amal soleh yang ikhlas. Dulu ada seorang sahabat Nabi, dia bersedekah malam hari, toh sudah diterangkan ini. Dia maunya bersedekah kepada seseorang. Uang kantong uangnya, kalau dulu belum ada amplop, adanya kantong uang kantong dinar atau dirham itu ditaruh di sebelahnya dengan tujuan nanti orangnya bangun terus dia dapat itu terus dia ambil. Ada tulisan di sini, ini untuk kamu. Anaknya tahu, bapak naruh apa di sana itu? Nah, diambilnya itu oleh anak si orang sahabat Nabi itu, diambil, ada tulisan ini untuk kamu. Ya berarti diambil sama dia, kantongi. Pagi harinya sampai di rumah dia bilang sama bapaknya, "Pak, saya dapat sedekah ini. Tadi bapak taruh di masjid kan? Aku ambil nih untuk aku ini." Enggak boleh, itu bukan untuk kamu. Aku ngasih untuk orang yang di dekat kantong itu tadi. Enggak, sudah aku ambil, ada tulisannya untuk aku kok. Untuk siapa yang ngambil kok? Ya aku ambil kah? Nah, mereka berdua bertengkar, anak sama bapak ini. Lalu pertengkaran itu dibawa kepada Rasulullah SAW. Apa jawaban Rasulullah SAW mengenai pertengkaran antara bapak dan anak ini? Aku sedekah untuk orang itu kok kamu ambil? Gak bisa, ayo kembalikan. Enggak, apa? Udah disedekahkan kok dikembalikan? Sesuatu yang sudah disedekahkan gak boleh diminta lagi. Nah, apa kata Nabi? Nabi bijaksana Pak. Nabi itu orangnya bijaksana, nggak seperti kita. Kalau kita itu bijak sini, bijaksono, bijak sini. Kalau Nabi itu bijaksana bener. Apa kata Nabi dalam utusan perkara ini? Lakama nawaita ya Yazid. Untuk kamu pahala apa yang sudah kamu niatkan wahai Yazid, wahai bapak. Walaka dan untuk kamu ma'akhota apa yang kamu ambil ya Ma'an, wahai Ma'an. Anaknya namanya Ma'an bin Yazid. Jadi dengan ini selesai persoalan. Bapaknya niatnya sedekah untuk orang lain, dapat pahala dia sudah, karena sudah mengeluarkan uang.
perkara sedekahnya tidak sampai pada sasaran itu bukan masalah. Ya. Mau diambil orang lain, mau dikorupsi itu bukan masalah. Kementerian Agama berapa udah 3 menteri agama udah korupsi nih. Masya Allah. Lawang itu bahasa Solo. Lawang menteri agama newe korupsi terus rakyatnya piye gitu. Ya. Menteri agamanya jaro korupsi, bagaimana rakyatnya nggak ikut-ikut korupsi? Nah, bagaimana? Ya itulah karena orang nggak paham kepada agama, belum paham itu. Kalau paham nggak mau dia korupsi. Itu belum diberi kepahaman oleh Allah, belum paham, masih perlu latihan lagi menjadi orang baik itu. Jadi ini ya, hadis ini meniatkan bahwa sesuatu yang sudah kita niatkan kita sedekahkan kepada seseorang, tapi larinya tidak sampai kepada orang itu, diambil oleh anaknya, enggak apa-apa, tetap dapat pahala. Si anak halal ngambil sedekah itu halal, orang itu sedekah kok. Sedekah itu halal, kalau sudah disediakan oleh orangnya, diambil siapapun halal. Walaupun itu bukan yang berhak untuk mengambil ya sebenarnya. Gitu ya Pak. Halo, paham? Masih banyak lagi hadis tentang ikhlas. Kita akan ketemu lagi besok pagi insyaallah. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma shfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma shfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma shfi Haji Wahiduddin. Allahumma shfi Haji Wahiduddin. Allahumma shfi Haji Wahiduddin wa sa'iral muslimin alladzina ataita marda ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu lagi besok pagi insyaallah.